Oke, perkenalkan nama saya Yosep Purba dari kelas 6 ISIA Universitas Metodis Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu jurnal yaitu tentang pengukuran kematangan atau maturity level pada penggunaan IT di program studi XYZ. Abstraknya, penggunaan IT sangat membantu dalam mengelola kegiatan bisnis, yakni dalam kegiatan belajar mengajar. Penggunaan IT di sini tidak lepas dari risiko-risiko dan kerugian yang mungkin terjadi dan dapat dihindari. Kerugian yang dimaksud di sini adalah kemungkinan risiko penggunaan dan penyalahgunaan IT untuk kegiatan akademik dan ketidakamanan aset yang tidak terjaga sehingga integritasnya tidak dapat dipertahankan. Pendahuluannya, berdasarkan permasalahan tersebut diperlukan adanya sebuah mekanisme kontrol terhadap pengelolaan IT berbentuk pengukuran penggunaan IT di program studi XYZ menggunakan landasan framework COVID 4.1 ISACA sebagai salah satu framework yang tepat untuk membangun model baku dan pelaksanaan pengukuran tersebut. Oke, kita lanjut ke pembahasannya, yaitu 2 landasan teori. Sini dapat kita lihat skala maturity dan framework COVID pada 2.2.3. Di sini ada penilaian rata-rata pertanyaan yang digunakan untuk mendapatkan maturity index, yaitu rata-rata pertanyaan sama dengan jumlah bobot jawaban per jumlah kuesioner. Sini juga ada maturity index, yaitu jumlah rata-rata pertanyaan dibagi dengan jumlah pertanyaan. Sini juga ada level maturity level sama dengan jumlah maturity index dibagi dengan jumlah domain. Sini pada tabel titik 1 yaitu ada maturity level dalam COVID 4.1. Sini ada indeks dan keterangannya. Sini juga ada contohnya pada maturity plan and organis. Sini terdapat kode, proses, skor, tingkat maturity-nya. Misalkan contoh pada nomor 1, PO01 menetapkan PO01 kodenya, prosesnya itu menetapkan rencana strategi TI, skornya 3, tingkat maturity-nya define. Sini dapat kita lihat skor 3 itu terletak pada indeks maturity 3.51 sampai 2.51 sampai 3.50. Keterangannya itu define proses. Dapat kita lihat lagi pada contoh yang kedua, kodenya PO2, prosesnya itu menetapkan arsitektur sistem informasi, skornya itu 0, tingkat maturity-nya non-eksis. Dapat kita lihat pada indeks 0.0 sampai 0.50 itu keterangannya adalah non-existent. Di sini juga ada contoh-contoh lainnya seperti maturity monitor and evaluasi, ada maturity cure dan implement. Sini juga ada maturity delivery and support. Kita langsung ke pembahasan selanjutnya. Pada 3.5 identifikasi kondisi sekarang dan exciting condition. Pada PO1 rencana strategis TI dapat kita lihat pada tabel 2, yaitu ada pertanyaannya, hasil pengujiannya dan tingkat maturity-nya. Sebagai contoh nomor 1, pertanyaannya, prodi XYZ sudah menggunakan IT dan menetapkan strategi bisnis. Di sini hasil pengujiannya itu 3 dan tingkat maturity-nya 3. Di sini juga terdapat rata-rata hasilnya yang dapat
kita dapatkan hasilnya, yaitu dengan uh, jumlah dari hasil bobotnya itu dibagikan dengan jumlah pertanyaannya. Di sini dapat kita lihat hasil pengujian nilainya itu 2,70 dan hasil dari nilai tingkat maturity-nya itu 3. Jadi kita ada pembahasan selanjutnya. Di sini juga ada rekomendasi. Sebagai contoh tabel 9. Sebagai contoh yaitu nomor 1, temuan tidak adanya proses maintenance baik dari sisi hardware maupun software secara berkala. Rekomendasinya itu perlu dilakukan proses maintenance secara rutin dan berkala, baik jika terjadi kerusakan maupun tidak. Dan begitu untuk selanjutnya. Di sini ada kesimpulannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu 1. Program studi XYZ sudah mengetahui kesesuaian IT dengan penggunaan sistemnya sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dan yang kedua, tingkat kedewasaan maturity level yang dimiliki oleh penggunaan IT di Prodi XYZ menempati level 2, yaitu define proses, yang berarti proses standar dalam pengembangan suatu produk baru didokumentasikan. Proses ini didasari pada proses pengembangan produk yang telah diintegrasikan. Sini juga ada sarannya, yaitu pertama, perlu dilakukan proses maintenance secara rutin dan berkala, baik jika terjadi kerusakan maupun tidak. Yang kedua, perlu dilakukan pelatihan dan sosialisasi untuk setiap user jika terdapat perubahan maupun pergantian sistem. Dan yang terakhir yaitu perlu dibuat dokumentasi hasil evaluasi sistem sebagai bahan acuan atau pertimbangan perbaikan. Jadi sampai di sini saja untuk hasil dan pembahasan saya. Jika terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.